Salam satu laras dari Laras Abadi. Ini adalah video kedua dari proses upgrade Glock 19 Classical Gun. Yang pada video pertama sudah saya jelaskan full upgrade yang didapatkan itu dalamannya kayak apa sih. Oke, sekali lagi kita rangkum ya. Dari dalaman full upgrade dari unit yang didapatkan ini adalah speknya seperti ini. Untuk parts dalamnya, jadi tutup chamber masih tutup chamber bawaan, tetapi memang valve sudah di bore up. Oke, masih bisa dimaksimalkan, masih bisa. Oke, kemudian sudah cukup besar untuk nozzle-nya, tapi ini akan saya ganti juga dengan nozzle yang sudah saya potong. Oke, kemudian spring valve-nya itu kan, spring valve ini kan sangat keras ya, sangat keras, dan nanti akan saya juga mengganti dengan seal penahan CO2-nya. Ini akan saya ganti dengan kuningan. Oke, jadi itu dengan saya akan ganti dengan parts yang ada di sebelah kanan saya ini ya. Oke, kita mulai proses pertama. Ini saya singkirkan terlebih dahulu parts-parts ini, nanti kita buat perbandingan. Saya singkirkan di sebelah sini dulu supaya bisa jadi perbandingan. Kita buka dulu rumah CO2-nya, seal penahan CO2-nya ya, baut penahan ya. Baut penahan CO2 ini saya akan buka menggunakan valve key. Ini pentingnya menggunakan valve key, karena dengan menggunakan valve key bukanya jauh lebih aman untuk drat. Sebetulnya kalau nggak punya ini terus gimana? Bisa sih kita pakai yang tang, oke, tang, tapi yang ujungnya runcing seperti ini ya. Ujung runcing inilah kemudian yang untuk kita taruh di sini untuk membuka baut ini. Tapi hati-hati, usahakan jangan sampai slack. Kalau slack nanti, kalau yang ininya rusak nggak apa-apa, tapi kalau rumah chambernya yang rusak kan berabe. Oke, makanya saya sarankan untuk sedulur-sedulur semua itu mempunyai valve key seperti ini. Oke, kita copot, kita ganti dengan yang dari kuningan ini. Ini seal yang dibuat secara presisi, lebih kuat dibandingkan yang bawaannya, karena yang bawaannya ini banyak yang miring, jadi dratnya tidak drat luarnya ini kadang kalau kita pasang lagi, kalau tidak benar itu malah miring, kita paksa bisa patah. Jadi kita ganti yang ini. Pastikan pada saat pemasangan bisa dilumasi dengan silikon oil, boleh lumasi dulu, jangan terlalu banyak supaya memudahkan. Oke, dengan pergunakan valve key ini atau pergunakan tang yang tadi, jangan dipaksa, pastikan masuk dulu semua. Nah, bisa menggunakan jari kita supaya tahu ya bahwa ini memang bautnya adalah baut yang cukup memang pas, jadi center nanti hasilnya. Kencangkan, jangan terlalu kenceng, secukupnya saja seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan valve yang tadi sudah di bore up maksimal. Ini bawaannya. Oke, ini bawaannya. Ini kan saya ganti dengan ini yang ada di sebelah atas ya, atau sebelah kanan. Oke, lumasi dulu. Oke, bisa caranya yang mudah adalah gini, pergunakan spring valve ini untuk memasukkannya di dalam chamber. Gampangnya begitu. Oke, nah spring valve ini jelas perbedaannya ya. Oke, ini yang tadi full upgrade tadi, ini keras.
Kita ganti dengan ini. Ini tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Ini sudah diukur. Oke, masukkan ke dalam chamber. Pastikan di dalamnya sudah masuk dengan sempurna. Kemudian kita tutup menggunakan tutup chamber yang model ekor ini. Nah, ini yang ingin saya diskusikan. Kalau di Glock 19 sebetulnya kita bisa menggunakan 3 tipe chamber yang ada di depan saya. Yaitu saat tutup chamber ini bahan kuningan yang modelnya datar. Kalau model datar seperti ini, oke. Ini pemasangannya lebih mudah karena ini sebetulnya adalah satu model yang sama dengan ini. Cuma di dalamnya ada ruang CO2 yang nanti bisa dipergunakan supaya penumpukan gas CO2 di chamber ini jauh lebih besar dibandingkan ini. Oke. Pemasangannya mudah, tidak perlu mengubah apapun, langsung bisa dipasang. Oke. Tapi ada juga yang model ekor seperti ini. Nah, model ekor seperti ini di dalam ekornya ini itu bolong. Dalam ekor ini itu bolong. Nah, ini akan menambah lagi jumlah tumpukan CO2 pada chamber. Oke. Nah, inilah yang kemudian bisa menyebabkan powernya meningkat dengan drastis. Power meningkat dengan drastis, otomatis power yang ada di CO2 ini banyak, tertumpuk di sini, lesatan pelurunya bisa jauh lebih cepat dibandingkan kita menggunakan tutup chamber ini. Jadi intinya kita adalah memaksimalkan ruang untuk CO2 ini tertanam di sini sebelum akhirnya dipukul dipukul nozzle. Oke, sebelum akhirnya dipukul nozzle. Oke. Nah, ini saya masih akan menggunakan seal yang bawaannya. Oke, karena ini kan baru sealnya, masih lentur sekali juga. Kita tutup. Oke, tutup pakai tangan aja. Pakai tangan terlebih dahulu. Ya, pakai tangan terlebih dahulu. Pastikan dratnya memang masuk dengan sempurna. Jangan sampai memaksa. Karena ini kan bahannya metal ya. Begitu ada drat baut yang rusak, takutnya chamber akan bocor. Ya. Kemudian kita kencangkan. Cara mengencangkannya gampang, pasangkan kembali pegangan chamber ini. Oke, di sini, kemudian kita pakai tang, kita kencangkan secukupnya saja. Secukupnya saja. Oke, atau bisa menggunakan juga tutup chamber dengan model medium. Cuma kalau dengan tutup chamber model medium, walaupun belakangnya besar, banyak yang harus kita custom pada body bagian sini dan juga pada upper body, karena ini tidak akan masuk. Jadi ini harus kita buat lebih besar lagi bagian sini. Sedangkan kalau dengan ekor tadi sudah menambah ruang CO2, oke. Dan istimewanya adalah ini tidak perlu kita bor karena ini sudah masuk ke dalam upper slide dengan sempurna. Tapi pada posisi ini ada bagian pada lower body yang harus kita sesuaikan. Bagian ini harus kita sesuaikan. Kalau di klasikal ataupun di RCF maupun di Umarex kan di sini bolong bagian ini. Nah, ini harus kita kikis sedikit demi sedikit supaya presisi menggunakan cutter. Oke, bisa kelihatan ya. Tadi saya kikis sedikit demi sedikit supaya tutup chamber dengan model ekor ini bisa masuk dengan sempurna. Oke. Kalau mau pakai yang sekali lagi yang model datar begini tidak perlu mengubah apapun, tidak perlu memodif apapun.
karena ini akan masuk secara sama persis. Tapi kalau dengan model ini tidak perlu, model ekor tidak perlu membuat upper slide-nya kita bor, tidak perlu, tetapi kita harus mengadjust pada lower slide-nya sedikit aja menggunakan cutter. Kalau kita mau pakai ini, tidak hanya lower body yang kita harus kikis, tapi juga upper slide-nya yang bahan metalnya ini kita juga harus kikis. Oke, nah kita singkirkan terlebih dahulu. Kita mulai kembali, kita pasang kembali semuanya. Nozzle sudah saya pakai yang bore up maksimal. Oke, ini pas. Ya, pastikan ini bekerja dengan sempurna. Kita tekan seperti ini. Oke, harus sempurna ya ini ya. Karena inilah yang kemudian akan mengeluarkan CO2 dari pukulan nozzle. Jadi nozzle akan memukul valve, valve akan mengeluarkan CO2. Nah, CO2 inilah yang menjadi pendorong untuk BB itu keluar. Oke, kita pasang kembali. Saya singkirkan dulu parts asli yang saya ganti ini. Oke. Kita susun kembali. Mulai dari memasang ke pegangan CO2, pegangan chamber ini kita pasang terlebih dahulu. Oke, pastikan tidak ada gap, tidak ada celah. Kemudian kita pasangkan housing ini. Di housing ini ada pair kecil yang nempel pada apa ini? Ini tension sebetulnya. Inilah yang kemudian menekan BB. Jangan sampai hilang, pairnya juga jangan sampai hilang. Housingnya masukkan ke sini. Oke. Nah, pada saat kita menggunakan tutup chamber dengan model ekor, yang terjadi kalau kita tidak kemudian mengikis pada bagian ini, oke, di bagian dalam yang harusnya menempel ini, biasanya akan mentok di sini, jadi dia tidak akan presisi. Jadi pastikan ini kita kikis sedikit demi sedikit sampai bagian yang chamber ini di dalam yang masuk ke lower body ini menutup dengan sempurna. Pastikan di sini tidak ada celahnya. Oke. Jadi kita tekan. Nah, ini menutup dengan sempurna. Percaya tidak percaya bahwa bagian ini juga penting. Pada BB housing ini atau rumah BB ini, pastikan itu juga menutup dengan sempurna. Oke. Glock 19 versi non blowback ini biasanya tidak akurat kalau dari belakangnya saja sudah tidak akurat. Oke. Tidak tertempatkan pada posisinya. Jadi pastikan belakangnya itu sudah sesuai, sudah pas, tidak ada celah di dalam sini. Oke. Masuk dengan sempurna. Baru kemudian kita drat. Baru kemudian kita baut. Ingat bautnya 3. Baut kasar tapi pendek. Bahan dari Glock 19 ini yang lower body plastik. Cukup keras tapi tetap plastik, sedulur. Jadi pastikan kalau mau ingin kemudian mengencangkan baut, pastikan seperlunya aja. Yang penting terpasang dan cukup kuat. Jangan terlalu kuat karena malah nanti bisa menyebabkan plastik yang untuk bagian di baut-baut ini malah loss. Jadi secukupnya saja. Oke, nah itulah bedanya dari langkah pertama proses upgrade-nya. Otomatis CO2 yang ada di dalam chamber ini jauh lebih besar kapasitasnya. Oke, jauh lebih besar kapasitasnya dibandingkan setup yang tadi saya dapatkan. Oke. Nah, inilah yang membuat perbedaannya. Inilah yang kemudian membuat unit ini
secara lesatan FPS akan menghasilkan FPS yang lebih tinggi jelas. Karena ruang CO2-nya juga lebih besar. Oke, kita lanjut pemasangan trigger stop. Oke, kita pasang trigger stopnya, kita pasang pemberatnya. Oke, pastikan kalau mau ngetes untuk magazinnya juga bisa, boleh. Kita tinggal tarik ke atas, tekan ke atas magazinnya pelan. Kalau memang sudah masuk sempurna, oke, kita tes, tidak masalah, normal. Kita keluarkan lagi, tapi jangan sampai loss, supaya spring yang ada di dalam sini tetap ada di tempatnya, tidak mencolot kemana-mana. Kita pasang kembali barelnya, tapi stoppernya saya copot terlebih dahulu untuk memastikan fungsi bekerja dengan normal. Oke, ini normal ya. Satu hal yang membuat saya ingin juga sharing, bahwa kebanyakan juga ada beberapa yang menggunakan spring yang tebal. Kalau spring barel yang biasa di sini terlalu tebal, itu sebetulnya satu, selain trigger ini menjadi keras, bagian pada kaki barel ini juga lama-kelamaan akan haus. Nah, kalau ini haus, kalau bagian ini nih aus, yang terjadi adalah BB ini nggak akan keluar. Jadi mekanismenya kan seperti ini. Kita tarik trigger, kelihatan ya. Terus spring barrel ini akan menekan ke belakang. Inilah pada saat BB akan keluar. Oke. Dan inilah yang akan memukul valve. Nah, valve ini akan menjadi terbuka. Bisa kelihatan ya. Valve ini akan menjadi terbuka. Nah, itulah pada saat si CO2 ini mengeluarkan gasnya untuk mendorong BB. Kalau pada satu artian, ini saya pasang kembali, kaki barel ini sudah aus, dia menarik seperti ini, tapi ini tidak maju. Oke. Ini yang membuat stuck, dan BB-nya juga tidak akan keluar. Nah, inilah kemudian si trigger ini nggak kembali. Harusnya kan kembali, tapi ini nggak kembali. Oke, itu mekanisme standarnya. Kita pasang kembali, copot ulang. Nah, spring yang saya pergunakan adalah spring dengan intensitas keregangan yang sudah saya ukur, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek. Oke, kita pasang. Ini nanti kita pasang kedua. Nah, di sini ada yang suka menggunakan spring balancing. Spring balancing itu dipasang di sini. Nah, ini untuk membalancekan kembalinya barel masuk ke dalam housing. Ini mau dipasang boleh, nggak mau dipasang juga tidak masalah. Tapi ini akan saya pasang sesuai permintaan dari pemilik unit. Saya pasang, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ini salah satunya juga untuk mengatasi trigger loss tadi, spring balancing ini. Oke, kita pasang. Seperti biasa, pastikan semua terpasang dengan sempurna di dalamnya, semua rapat. Oke, ini rapat, bagian belakang juga rapat. Nah, bagian atas inilah yang juga perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak mengikis bagian belakang ini dan kita mau menggunakan tutup chamber ekor, oke, biasanya ini akan ada celah. Nah, celah di bagian sinilah yang membuat kemudian tidak akurat BB ini keluarnya. Jadi pastikan ini menutup dengan sempurna. Pastikan tidak ada celah. Oke, kita baut ya. Semuanya terlebih dahulu.
Ingat, bautnya adalah baut kasar yang cukup panjang seperti ini. Kalau saya juga lebih suka menggunakan obeng yang biasa, tidak menggunakan obeng yang pakai elektrik karena kita nggak bisa ngitung. Ingat, ngitung kekuatannya. Ingat bahwa bagian bawah Glock 19 klasik kali ini adalah berbahan plastik. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang. Secukupnya saja pada saat kita ingin membautnya kembali. Oke, ada 7 baut. 1, 2, 3 sudah kita pasang, dan ini terpasang tanpa ada gap. Bisa kelihatan ya. Jadi belakangnya tidak ada gap. Oke, kita tutup. Pasang kembali. Dua baut di belakang ini, 1, 2, oke. Terpasang dengan sempurna. Kemudian kita tes, sudah 7 baut sudah terpasang semua sudah rapat. Kita tes magazinnya. Sip, kita pencet keluar. Sip, oke. Kita masukkan stopper barrelnya. Oke, kita masukkan spring yang sudah di upgrade. Right, baru kita pasang barel bagian depan. Oke, pas. Kita pasang bagian rumah belakang CO2 nya. Kita upgrade penampilannya, yaitu dengan tutup cover barrel yang sedikit lebih panjang. Oke, kemudian magazine base saya akan ganti. Caranya gampang, tekan bagian sini dengan jempol sebelah kiri, tekan ke atas, kemudian pergunakan jempol sebelah kanan dengan menekan ke depan. Ya, akan keluar sendiri. Oke, kita pergunakan ini. Pastikan ini masuk dulu. Kelihatan? Masuk. Yes, masih ada gap. Ini belum center. Kita centerkan. Dorong ke depan sampai mentok. Ini kuat. Ada logo Glocknya. Tutup. Kemudian kita pasang ini juga bisa pada bagian ini nanti. Itulah bentuk akhir dari upgrade Glock 19 Wing Gun. Oh, saya sampai lupa. Di sini harus dibaut juga pada bagian depan. Oke. Inilah produk akhir dari Glock 19 yang tidak hanya di-upgrade bagian dalam, tapi bagian luarnya juga kita sudah upgrade. Ini bisa dipasang, juga bisa dengan cara memcopot magazinnya dulu. Kita lihat bentuk akhirnya seperti ini. Glock 19 Classical Gun non blowback upgrade dari Laras Abadi. Kalau ada pertanyaan,
terkait dengan apa yang sudah saya lakukan, bisa taruh di komentar, silahkan, dengan senang hati kita berbagi pengalaman. Ingat, unit airsoft ini adalah unit yang dipergunakan hanya untuk hobi, koleksi, rekreasi, tembak reaksi. Tidak boleh dipersalahgunakan untuk kebutuhan yang lainnya, untuk gagah-gagahan, dipamer-pamerin di jalan, mengancam orang juga tidak boleh, karena ini unit sudah upgrade, apalagi ini unit sudah upgrade. Jadi bagi kalian teman-teman sedulur semua yang juga ingin mendapatkan unit ini, pastikan pahami peraturan-peraturan yang berlaku supaya tidak terkena sanksi hukum. Dan yang paling utama, segera jika kalian ingin mempunyai unit ini atau yang sudah punya, kalau belum mempunyai surat kepemilikan ataupun kartu tanda anggota, silahkan membuat kartu tanda anggota di klub-klub menembak yang terdekat dari wilayah sedulur-sedulur semua. Begitu, salam satu Laras dari Laras Abadi. Pergunakan airsoft ataupun airgun dengan bijak. Cus.